Halo pemirsa, kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami akan menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Saya Anggia Eboni, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa, aksi ugal-ugalan di jalan raya demi konten media sosial berujung petaka. Kali ini, seorang sopir angkot yang sedang berlaga di jalan raya kena batunya. Ia menabrak sebuah minibus yang mengakibatkan dirinya terlontar dari kabin angkot dan membuat 5 orang lainnya terluka. Tak hanya itu, sopir pun terancam hukuman 5 tahun penjara. Si Andi nak naonan bakong. Si Andi lo pasan gaya, ya Allah. Sopir angkot yang disebut-sebut namanya sebagai Andi ini berpikir pendek saja saat beratraksi demi konten di media sosial. Si Andi nak naonan bakong. Teman-temannya merekamnya pun ikut-ikutan mendukung aksi si Andi. Tapi sekejap mata kemudian, teman-teman Andi berbalik mengatainya kelepasan gaya saat Andi lepas kendali dan menabrak sebuah minibus dari arah berlawanan. Si Andi pun terpental dari kabin angkot gara-gara ia mengemudi sambil duduk di jendela mobil angkot. Gara-gara Andi pula, minibus berisi rombongan keluarga ditabraknya. Total, 6 orang termasuk si Andi luka gara-gara ulah Andi. Andi dan seorang penumpang dari minibus terluka parah hingga harus dirujuk ke rumah sakit lain. Andi berulah setelah ia dan teman-temannya sesama sopir angkot berkonvoi dari acara tradisi menjelang bulan Ramadan. Di perjalanan menuju kota Cianjur, Andi terpikir untuk ugal-ugalan. Tak terbersit sedikit pun di benak Andi bahwa ulahnya bisa berakibat fatal. Mungkin itu karena ia tak punya surat izin mengemudi sehingga tak tahu dan tak mau tahu aturan berlalu lintas. Kecelakaan tersebut disebabkan oleh pengendara angkot yang melakukan atraksi saat berkendara. Jadi saya akan menjelaskan kronologisnya dimulai dari perjalanan dari angkot ini. Yang data yang kami dapatkan, yang bersangkutan yang pertama tidak memiliki SIM, yang bersangkutan melakukan atraksi berkendara, jadi keluar dari kaca pengemudi, lanjut melakukan atraksi dan hilang kendali sehingga kendaraan angkot tersebut mengambil masuk ke jalur lawan. Sehingga terjadi kecelakaan tabrakan dengan minibus. Hingga saat ini polisi belum bisa menginterogasi Andi karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan. Polisi baru mengambil keterangan dari sopir minibus. Jika Andi sembuh, maka ia harus mempertanggungjawabkan aksi ugal-ugalannya di hadapan hukum. Ia terancam hukuman penjara 5 tahun gara-gara melanggar Undang-Undang Lalu Lintas tentang gangguan di jalan raya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Si Andi nak naonan bakong. Si Andi lo pasan gaya, ya Allah. Kita ke kabar lainnya, pemirsa, pencarian 13 anak buah kapal nelayan Barokah Jaya yang tenggelam di perairan Laut Indramayu masih terus dilakukan oleh petugas gabungan. Tujuh kapal besar serta 2 kapal nelayan terus berupaya mencari 13 anak buah kapal Barokah Jaya yang tenggelam di perairan Laut Indramayu, Jawa Barat. Pencarian di sekitar lokasi tenggelamnya kapal yang berjarak sekitar 48 mil atau 77 km dari pantai Eretan, Indramayu. Petugas juga mencari di 3 lokasi lainnya. Hingga Rabu malam, petugas gabungan kembali menemukan seorang nelayan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah ditemukan petugas di bawah kapal tim gabungan. Untuk itu jumlah korban jiwa bertambah menjadi 4 orang. Sebuah kapal pukat apung terbakar di Tanjung Api, perairan Asahan, Sumatera Utara. Seluruh awak kapal berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat dan diselamatkan oleh kapal nelayan lainnya.
Pemirsa, video amatir ketika kapal Pukat Apung terbakar di Tanjung Api, perairan Asahan, Sumatera Utara. 13 awak kapal, nakoda, dan ABK yang mengetahui kapal terbakar langsung melompat menyelamatkan diri. Seluruh awak kapal berhasil diselamatkan kapal nelayan lain. Menurut awak kapal, peristiwa kebakaran terjadi setelah kapal mereka berlayar sejauh 4 mil dari tepi pantai. Kemudian api muncul secara tiba-tiba dari buritan kapal pada bagian ruang mesin. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Puluhan rumah dan kios milik warga di Kelurahan Galang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara rusak parah akibat diterjang angin puting beliung yang disertai hujan deras. Terbang tuh, Hingga Rabu malam, warga menyisir rumah mereka yang rusak parah akibat terjangan angin kencang disertai hujan deras. Mas Arif. Tak hanya rumah yang rusak, sejumlah kios dan bangunan lainnya juga hancur diterjang angin puting beliung. Menurut warga, peristiwa ini baru kali ini terjadi. Sebagian warga masih bertahan di rumahnya meski dalam kondisi rusak. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah. Pemirsa, badai menerjang kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Rabu sore. Ombak ganas menerjang tepi pantai dan merusak perahu nelayan. Langit kota Parepare, Sulawesi Selatan tiba-tiba gelap. Ombak ganas selalu berdeburan ke tepi pantai seiring terjangan angin kencang. Para nelayan mencoba sekuat tenaga menyelamatkan perahu-perahu mereka. Namun apa daya, terjangan ombak terlalu kuat. Sejumlah perahu nelayan gagal diselamatkan dan tenggelam. Mulai dari jam 4 sore, angin kencang. Ya, terus ombak sudah mulai keras sekitar jam 5. Dan ada beberapa perahu nelayan yang tenggelam. Itu tenggelam ya? Iya tenggelam. Ini tadi memang disertai angin kencang ya? Anginnya kencang juga? Ya, diawali dengan angin kencang. Angin kencang ya? Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara itu BPBD sedang mendata kerusakan yang ditimbulkan badai ini. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, konflik di tubuh Partai Demokrat memasuki babak baru. Tak terima kepengurusannya disahkan Kemenkumham, Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang menggugat ADART tahun 2020. Sementara sejumlah pihak mempertanyakan legal standing kubu KLB mengajukan gugatan. Konflik di tubuh Partai Demokrat kembali memuncak meski Kementerian Hukum dan HAM sudah menolak pengajuan kubu Kongres Luar Biasa Deli Serdang pimpinan Muldoko beberapa waktu lalu. Tak terima dengan putusan Kemenkumham, Muldoko dan kubu KLB Demokrat kini melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang mereka gugat adalah ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang dituding ada sejumlah aturan yang bertentangan dengan undang-undang partai politik. Nah, dari yang kita uji ini ada 3 poin utama yang kita tuntut di situ. Yang pertama meminta kepada pengadilan untuk membatalkan demi hukum ADART Partai Demokrat tahun 2020 itu. Kenapa? Karena dari fakta-fakta hukum, saksi-saksi fakta yang kita miliki mengatakan salah satunya ADART dibuat di luar Kongres misalnya. Yang kedua ADART-nya menghilangkan 98 pendiri
berdasarkan Akta Notaris 2001 misalnya. Kewenangan majelis tinggi yang melampaui yang jadi kewenangan tunggal, ya kan? Kita ngelihatnya di situ bertentangan dengan undang-undang partai politik. Kewenangan mahkamah partai yang seharusnya mahkamah partai itu keputusannya harus final di internal partai, ternyata ini tidak gitu. Sementara itu, pakar hukum tata negara Margarito Kamis mempertanyakan legal standing Muldoko dan kubu KLB yang menggugat ADART tahun 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, sampai pada level tertentu, tetapi apa argumennya? Bagaimana kenyataan itu dikonstruksi dan diletakkan dalam kerangka pemikiran hukum lalu dibangun argumennya. Itu yang paling pokok. Bagaimana kalau peserta kongres itu sebagian sekarang ini sudah tidak lagi berada di DPP atau tidak lagi memiliki kartu Demokrat atau ngurus Demokrat baik di daerah maupun di pusat misalnya. Itu jadi soal. Apa artinya tidak ada legal standing? Nah itu akhirnya berujung di situ. Pertanyaan paling awal dalam setiap perkara itu adalah apakah Anda punya hak untuk mengajukan perkara ini. Nah dalam kerangka ini yang berhak adalah mereka yang memiliki kartu anggota. Langkah kubu Muldoko untuk menggugat ke pengadilan adalah langkah yang elegan dan seharusnya ditempuh sebelum menggelar kongres luar biasa. Langkah kubu Muldoko kali ini dengan menyertakan pengadilan atau memasukkan tuntutan melalui pengadilan ini jauh lebih elegan dibandingkan tindakan KLB luar biasa saat di Sibolangit waktu itu. Itu kan lebih sifatnya ujuk-ujuk dan lebih politis sifatnya. Kalau politis, maka bayangan hasil akhirnya itu bisa kita prediksi. Nah, tapi kalau pengadilan ini kan jalur hukum. Kuat-kuatan pembuktian aja. Nah ini menurut saya jauh lebih elegan dan menurut saya inilah yang sebetulnya dan seharusnya ditempuh bagi orang-orang atau kader-kader partai politik yang tidak sepakat dengan aturan partai politiknya. Kalau tentang 100 miliar tuntutannya, ya itu sih terserah kubu Pak Muldoko aja. Nah ini kan masuk ke ranah hukum. Saya sih menghimbau atau saya menyarankan ke Pak Muldoko untuk tidak ragu-ragu lagi untuk tampil ke publik menyuarakan hal ini. Konflik Demokrat kini mulai memasuki babak baru karena kubu Muldoko menggugat ADART Partai Demokrat di mana ketua umumnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Tim TV One mengabarkan. Pihak keimigrasian kelas 2 non-TPI Banggai dan pemerintah daerah Morowali Utara, Sulawesi Tengah terus melakukan inspeksi tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah perusahaan tambang di wilayahnya. Para tenaga asing asal Tiongkok yang bekerja di sejumlah perusahaan tambang nikel serta proyek nasional lainnya kembali didata dokumen izin bekerja dan tinggal di daerah Morowali Utara. Tidak sedikit warga negara asing ini menggunakan dokumen tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Berapa? Selain untuk mencegah masuknya pekerja asing secara ilegal, pemeriksaan dokumen tenaga kerja asing juga untuk mengantisipasi membludaknya kedatangan mereka. Hal itu dilakukan untuk membuka peluang tenaga kerja lokal yang saat ini menjalani pendidikan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja atau BLK yang ada. Kami berharap dengan kehadiran perusahaan-perusahaan ini betul-betul bisa memberikan peluang sebesar-besarnya terhadap angkatan kerja baru yang ada di Morowali Utara, antara lain yang sudah kita tuangkan dalam naskah kesepahaman bersama tadi, antara lain untuk lebih mendorong pengembangan sumber daya manusia dalam hal perekrutan tenaga kerja dan pengembangan ekonomi lokal. TGN ini bisa membentuk tim SDM untuk melakukan tes kompetensi di seluruh sekolah.
Video rekaman CCTV sekelompok orang dalam mobil sedang memakai narkotika jenis sabu beredar di media massa. Lebih mengejutkan, tersangka yang menghisap sabu tersebut ternyata adalah anggota polisi Polda Riau yang pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba. Dari rekaman video tersebut, oknum polisi berpangkat Kompol YC yang diketahui pernah menjabat Kepala Satuan Reserse Narkoba sedang duduk di samping sopir. Terekam jelas sang polisi menyalakan korek api dan menghisap sabu ke dalam mulutnya. Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi menegaskan tersangka yang menghisap sabu adalah anggotanya. Dan mungkin saudara-saudara juga mendapatkan atau memperoleh beredarnya video adanya mobil BM 1180 CI yang di dalamnya ada orang yang sedang menghisap sabu. Kita lakukan pendalaman atas informasi dari video tersebut dan kita menemukan di dalam mobil tersebut ada 4 orang, yaitu saudara Y, saudara T, saudara A, dan saudara R. Dari mobil tersebut kita temukan barang bukti yaitu 1,9 gram ganja, kemudian kita kembangkan di rumahnya saudara T, ini 15 gram ganja juga, dan kita temukan juga bong yang dipakai untuk melakukan aktivitas nyabu. Saudara Y adalah anggota polisi dan kita akan proses bagaimana hukum yang berlaku di Republik ini. Keempat orang tersebut diamankan di Polda Riau guna mengikuti proses hukum selanjutnya, termasuk oknum polisi berpangkat Kompol tersebut. Kapolda Riau menyampaikan terima kasihnya kepada masyarakat atas partisipasi aktif memberikan laporan sehingga bisa ditindaklanjuti oleh tim Opsnal Polda Riau. Dari Pekanbaru Riau, Arif Budiman, Sony Chandra, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi melakukan inspeksi bahan pangan di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok barang pangan serta harga yang stabil menjelang bulan suci Ramadan serta Idul Fitri. Menurut Lutfi, sejumlah harga yang sebelumnya sempat naik seperti cabai kini berangsur turun di kisaran harga Rp70.000 per kilogram. Begitupun dengan harga bawang serta komoditas lainnya yang dinilai Lutfi harganya cukup stabil. Ke Pasar Induk Ramat Jati dulu ini untuk memeriksa dari hulunya. Jadi kalau kita bisa lihat tadi bahwa semua barang hampir bisa dibilang stabil, bahkan menurun. Harga bawang stabil antara 18.000 sampai 21.000, artinya di pasar retail tambah lagi Rp1.000 di bawah HET. Harga bawang putih juga stabil di 18.000 sampai 21.000. Kemudian kita juga bisa melihat tadi harga cabai keriting yang tadinya sempat di atas 100.000, hari ini sudah mendekati 70.000, bahkan ketika nanti panen malah akan menurun lagi. 85 sekolah di DKI Jakarta mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan hanya 30% siswa diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti uji coba sekolah tatap muka ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba pembelajaran tatap muka sekolah mulai hari ini 7 April
hingga 29 April 2021. 85 sekolah dari tingkat SD hingga SMA di Jakarta mengikuti uji coba. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan hanya 30% siswa diizinkan oleh orang tuanya untuk mengikuti uji coba sekolah tatap muka ini. Sementara untuk durasi belajar tidak akan berlangsung dalam waktu yang terlalu lama. Riza Patria juga menekankan bahwa orang tua memiliki hak penuh untuk mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah atau tetap melaksanakan belajar dari rumah. Antusias dari anak-anak, sekalipun memang menurut data besarnya masih 20-30% ya siswa yang diizinkan oleh orang tua. Jadi sekali lagi kegiatan ini memang sengaja kita lakukan dan tentu harus mendapatkan dukungan daripada para orang tua. Dan sampai hari ini data yang masuk kurang lebih masih 20-30% orang tua yang mengizinkan anaknya tatap muka. Jadi penting sekali perhatian daripada orang tua. Mudah-mudahan kegiatan ini ke depan bisa berlangsung baik dan nanti pada saatnya setelah 2 bulan kita akan memutuskan ya Bu ya, apakah kegiatan ini bisa diteruskan atau tidak, atau ada terobosan lain. Nanti Bu Kadis dengan jajaran akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, nanti Pak Gubernur akan memutuskannya. Sementara itu, epidemiolog Tri Yunis Miko menilai uji coba pembelajaran tatap muka saat ini belum tepat, dikarenakan positivity rate COVID-19 yang masih hampir mencapai 10%. Terus di Indonesia masih wabahnya belum menurun. Kemudian positivity-nya masih 9% atau 10%, mendekati lah paling tidak. Kemudian jadi menurut saya tidak tepat. Jadi harusnya kalau uji coba itu harusnya dilaksanakan 1 bulan sebelum, apabila positivity rate-nya sudah kurang dari 5% dan juga wabahnya sudah menurun menjadi endemis di daerah itu. Uji coba tatap muka di masa pandemi di Jakarta akan berlangsung 7 April hingga 29 April. Jika ditemukan kasus COVID-19, maka sekolah tersebut ditutup sementara. Dari Jakarta, Anggada Agung TV One mengabarkan. Tim SAR gabungan TNI dan Polri menemukan 4 warga meninggal dunia akibat banjir bandang di Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Hingga kini petugas menemukan sedikitnya 60-an jenazah korban banjir bandang di Desa Waiburak dan Desa Nele Lamadiken. Tim SAR gabungan kembali menemukan 4 jenazah korban banjir bandang di Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Satu di antaranya adalah seorang bayi perempuan berusia 1,5 tahun. Jenazah bayi itu ditemukan tersangkut di bawah pohon besar di Desa Waiburak. Selain bayi perempuan itu, tim SAR gabungan juga menemukan 3 jenazah orang dewasa tidak jauh dari lokasi penemuan bayi. 4 korban banjir bandang berhasil ditemukan setelah tim SAR mencium adanya bau menyengat di sekitar sungai yang merupakan akses jalan warga menuju Desa Waiburak. Selanjutnya, petugas dibantu warga setempat melakukan evakuasi terhadap para korban. Keempat jenazah korban kemudian dibawa ke Puskesmas Waiwerang. Hingga hari keempat pasca banjir bandang di Pulau Adonara, tim SAR gabungan telah menemukan 68 warga meninggal dunia dari 2 lokasi, yakni di Desa Waiburak dan Desa Nele Lamadiken. Sementara itu, banjir bandang yang menerjang sejumlah kelurahan di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur perlahan mulai surut. Salah satu kawasan yang terkena dampak banjir bandang Sumba Timur berada di Kelurahan Kamba Jawa, Kota Waingapu.
Pasca banjir bandang dan badai siklon tropis Seroja, warga pun mulai membersihkan puing-puing rumah yang hancur. Hujan terjadi hari Minggu, banjir, dan hari beberapa Senin langsung surut. Dari sekarang sudah bisa, yang korban sudah dievakuasi, semuanya sekarang dalam pembersihan ini. Yang sekarang Bapak sini yang butuhkan apa, Bapak? Air bersih sama mungkin sembako, karena sembako banyak yang terendam dan banyak juga yang ini terbawa banjir. Selama berapa hari sudah ada bantuan yang masuk ke sini? Selama beberapa hari belum ada, baru siang ini juga baru bantuan dari Kodim 1601 Sumba Timur kerjasama dengan Gereja Kristen Sumba. Menurut data BPBD setempat, saat ini di Sumba Timur terdapat sekitar 8.100 pengungsi yang tersebar di 7 kecamatan. Hingga kini, tim terus melakukan pencarian sejumlah warga yang dinyatakan hilang. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, hingga Rabu malam, BNPB mencatat 138 orang meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Doni Monardo, meminta pimpinan daerah di lokasi bencana di Nusa Tenggara Timur untuk mempercepat usulan pemerintah pusat agar BNPB dapat segera menyalurkan bantuan sebesar Rp500.000 per keluarga terdampak bencana. Ditemukan jasadnya mencapai 138 orang dan yang masih dalam pencarian sebanyak 61 orang. Adapun kendala untuk menemukan jenazah yang masih berada di sejumlah daerah, terutama yang terbanyak itu di Lembata dan Alor, adalah karena kesulitan untuk memobilisasi alat berat, eskavator, dan juga dump truck untuk mengangkut batu-batu yang sangat besar. Pola penanganan terhadap warga yang berada di pengungsian, kami meminta para pimpinan daerah untuk mempercepat proses usulan kepada pemerintah pusat melalui BNPB, agar BNPB bisa menyalurkan bantuan dana sebesar Rp500.000 per keluarga untuk setiap bulannya. Ini semata-mata upaya kami untuk mencegah jangan sampai tempat-tempat pengungsian ini justru nanti bisa menimbulkan masalah baru, yaitu Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara mengambil alih penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah. TMII selama ini dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang didirikan mendiang istri Presiden kedua Soeharto, Tien Soeharto. Rabu siang, sejumlah pekerja memasang plang setinggi 4 meter yang bertuliskan Taman Mini Indonesia Indah dalam penguasaan dan pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara. Pemasangan disaksikan pejabat Kemensetnek, pihak TMII, dan puluhan aparat gabungan TNI Polri. Plang ini dipasang sesaat setelah pemerintah melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengumumkan pengambil alihan aset Taman Mini ke negara senilai kurang lebih Rp22 triliun. Pemasangan plang berjalan aman tanpa kendala. Buka Perpresnya, Perpres 19 tahun 2021, ya. Tanggal 1 April itu berlakunya. Jadi mungkin pelajari dulu, lihat ya. Tadi di sini di lokasi di mana Pak, sempat ada kendala nggak Pak untuk dengan pihak? Nggak ada sama sekali. Ya, ya. Jadi kita akan pasang beberapa plang ini di 5 lokasi kalau nanti betul-betul masuk. Oh semua. Ya. Untuk memberikan informasi bahwa sejak 1 April dengan Perpres itu penguasaan dan pengelolaan TMII diambil alih oleh. Berarti terhitung dengan pemasangan pelang ini otomatis langsung setnek ya di bawah setnek? Sebetulnya 1 April ya, tapi diumumkan resmi sekarang. Ya. Tapi kalau untuk operasionalnya gimana Pak? Setelah dibaca nanti akan terlihat jelas bagaimana pengaturan di pengelolaan ini. Kalau operasional berarti nggak masalah ya Pak? Tetap berjalan seperti biasa? Operasional tetap berjalan, kemudian karyawan tetap bekerja sebagaimana biasa. Terkait pengambil alihan aset Taman Mini, Dirut Taman Mini Tanri Balilamo, pihaknya tidak mempermasalahkan karena sejak dari tahun 1977, Taman Mini status aset memang milik negara yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Sementara terkait status karyawan Taman Mini, Tanri Bali masih menunggu hasil rapat dengan Menteri Sekretaris Negara.
Lebih pada penyampaian ulang-ulang tentang, karena ini ada undang-undang perbendaharaan negara. Seperti itu. Pak, berarti kan kalau misalkan seperti itu aja tidak perlu ada pemasangan seperti ini, lebih jelas aja udah. Saya kira ini kan adalah memberikan satu penguatan kepada masyarakat umum bahwa ini Taman Mini ini adalah barang milik negara sejak tahun 77 sebenarnya. Berarti semua pegawai SDM semua bergabung ke SESEK bagaimana Pak? Tidak, jadi Kepres 5177 itu memerintahkan pada Yayasan Harapan Kita. Sehingga kami ini adalah petugas dari Yayasan Harapan Kita. Yang berhubungan dengan Seknek itu adalah Yayasan Harapan Kita. Takut seperti itu. Untuk pengelolaan sendiri lah Pak ke depan Pak, apakah sudah ada koordinasi? Kita akan bicarakan nanti hari Jumat. Kita rapat-rapat. Berarti ini menyangkut juga ada di sini ada karyawan segala macam, mereka juga butuh kepastian juga. Kita belum bisa komentari itu karena rapat itu kita belum laksanakan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres nomor 19 tahun 2021 tentang pengelolaan Taman Mini. Isi Perpres berisi tentang ambil alih pengelolaan Taman Mini dari Yayasan Harapan Kita. Yayasan Harapan Kita adalah yayasan yang didirikan mendiang istri Presiden kedua Soeharto, Tien Soeharto, yayasan yang mengelola Taman Mini sejak 1977. Dengan berlakunya Perpres yang disahkan Presiden Jokowi 1 April kemarin, maka otomatis Perpres nomor 52 tahun 1977 tidak berlaku. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Nusantara hari ini. Saya Anggia Eboni mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.